ketika Hitler ada sesi pemotretan. Nah, Hitler tuh lagi sama keponakannya. Nah, di situ tuh ada Eva Braun tuh. Di situ Eva Braun senyum-senyum ke Hitler. Dan disitulah mulai berkenalan tuh Eva Braun sama Hitler. Gue juga udah lihat filmnya dan dari sorot matanya itu udah kelihatan banget dia tuh bener-bener sayang pokoknya ke Hitler. Oke, balik lagi bareng gue Ali di channel Asokat Story. Di video kali ini gue akan membahas kekasih sang diktator Jerman atau kekasih Adolf Hitler yang bernama Eva Braun. Braun dilahirkan di Munchen, Jerman. Eva Braun atau Eva Anna Paula Braun, nama lengkapnya, adalah wanita simpanan dari sang Führer atau Reich ketiga, yaitu Adolf Hitler. Eva Braun lahir di Munchen, Jerman, dan berjumpa dengan Adolf Hitler pada tahun 1930 pada usia 17 tahun. Jadi ketika remaja kali ya bisa dibilang ABG lah. Ketika ABG baru puber, ini usia 17, Eva Braun ini bertemu dengan Adolf Hitler. Eva Braun adalah asisten dari fotografer Adolf Hitler. Jadi biasanya kan fotografer itu kan punya asisten tuh buat ngambilin apa kamera atau ngambilin sesuatu aksesoris gitu kan, buat ya pokoknya buat disuruh-suruh lah. Nah, itu si Eva Braun itu sebagai asisten fotografernya Hitler. Dan pada tahun 1936 Eva Braun menjadi pacar Hitler. Orang tua Eva Braun bernama Franziska Braun, itu ibunya, dan ayahnya bernama Friedrich Braun. Eva Braun memiliki dua saudara perempuan yang bernama Gretel Braun dan Ise Braun. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana Eva Braun itu menjadi simpanan Adolf Hitler. Maksudnya simpanan ini bukan Adolf Hitler punya istri terus dia jadi simpanannya, enggak, bukannya. Maksudnya dia tuh kayak pacaran, cuman dia tuh udah kayak istri lah, cuman belum terikat tali pernikahannya. Dia dekat, dia satu rumah, tapi belum terikat tali pernikahan, bahasa gampangnya kayak gitulah. Intinya Eva Braun itu bertemu dengan Adolf Hitler ketika dia berusia 17 tahun. Dan pada saat itu dia berprofesi sebagai asisten dari fotografernya Führer atau Hitler atau Reich ketiga. Ya lu terserah manggilnya apalah. Pokoknya itu 3 julukan Adolf Hitler itu ya. Belum Eva Braun menjadi asisten fotografer Hitler, dia itu sempat menjadi pramuniaga di toko temannya Hitler yang bernama Heinrich Hoffmann di Jerman. Pada tanggal 29 April 1945 Hitler pun menikahi Eva Braun. Jadi bukan buru-buru ngapa-ngapain ya. Hitler itu sudah didesak ratusan kali lah sama Eva Braun. Cuman dia saking sibuknya di front Eropa Barat, saking sibuknya di front Eropa Timur, saking sibuknya pokoknya dia tuh pengen naklukin lah semua Eropa. Jadi dia tuh nggak ngeladenin keinginan Eva Braun buat nikah. Nah, cuman di akhir-akhir nih Hitler itu kan udah nggak terlalu sibuk kan, karena Jerman udah kalah sih di semua front tuh. Di Eropa Barat udah kalah. Ketika penyerbuan atau operasi Overlord, videonya juga udah gue bahas ya di sebelumnya tuh, di video gue sebelumnya tuh. Pokoknya udah kalah lah di banyak front. Hitler juga udah agak frustasi, tapi dia nggak mau kelihatan frustasi juga kan di bawahannya, di depan prajuritnya dia nggak mau juga lah. Di samping itu dia pun mungkin udah ada firasat mau bunuh diri nih, karena Jerman itu kan udah mau kalah lah, udah mau hancur. Dia udah mau bunuh diri dan dia pun mungkin kasihan kali, kasihan atau iba lah ke Eva Braun itu, karena kan udah jauh-jauh hari dia udah ngebet banget pokoknya pengen nikah lah si Eva Braun, tapi Hitler tidak meladeninya. Dan pada tahun 1945 tepatnya di bulan April Hitler pun melangsungkan pernikahan. Nah, pada saat itu tentara merah atau tentara Uni Soviet pun sudah memasuki Berlin. Ya pokoknya jaraknya paling berapa kilometer lah dari Führer bunker ya, dari bunkernya Hitler maksud gue. Oh, jaraknya tuh udah dekat banget lah. Hitler nikah, kemudian 2 hari setelahnya Hitler menginstruksikan kepada bawahannya atau kepada ajudannya untuk menembak Hitler ya. Untuk menembak Hitler dan menembak Eva Braun ketika Hitler telah meminum racun cyanidanya. Jadi Hitler nyuruh nih ke ajudan pribadinya, kalau gue udah minum pil, terus gue masih sekarat, lu tembak gue. Nah, kalau udah ditembak, lu harus bakar jasad gue, berikut jasad istri gue. Nah, tujuannya untuk apa? Agar jasadnya itu tidak dimanfaatkan atau tidak dijadikan bahan lucon seperti Presiden Italia yaitu Benito Mussolini diarak dan dilecehkan.
Nah, seperti itu. Nah, saking setianya Eva Braun ini kepada Hitler atau kepada sang Führer, dia pun rela mati. Jadi dia mati tuh nggak disuruh Hitler ya, nggak Hitler mati nih minum racun terus karena dia istrinya karena udah married udah nikah, ya udah lu mati bareng sama gua, enggak gitu. Jadi Eva Braun tuh emang setia. Jadi Eva Braun itu emang setia, ya emang udah cinta mati lah bahasa gampang emang. Lu juga bisa lihat di filmnya tuh, gue lupa judulnya apa ya, pokoknya ada tuh ketika Hitler ada sesi pemotretan. Nah, Hitler tuh lagi sama keponakannya. Nah, di situ tuh ada Eva Braun tuh. Di situ Eva Braun senyum-senyum ke Hitler. Dan disitulah mulai berkenalan tuh Eva Braun sama Hitler. Gue juga udah lihat filmnya dan dari sorot matanya itu udah kelihatan banget dia tuh bener-bener sayang pokoknya ke Hitler. Sampai dia ikut kemanapun ikut, terus ya pokoknya dia nggak pernah apa sih ya, nggak pernah nggak ikut lah kemanapun. Dan dia pun dengan sukarela ketika Hitler menyuruh ajudannya untuk menembak dirinya dan memberi racun. Ketika dia telah ditembak ya terus belum mati dan dia pengen dibakar, Eva Braun pun mengajukan diri ingin seperti Hitler. Jadi ketika itu tuh Hitler tuh menguji coba dulu nih cyanidanya ke apa sih, ke anjing piaraannya. Nggak langsung juga seberapa cepat. Nah, mungkin Hitler berpikir nih udah pas lah. Tinggal gimana caranya ngancurin jasad gua nih. Oh ya, Hitler juga mikir nih udah dibakar aja lah. Jadi Hitler tuh menyuruh ajudannya untuk menugaskan ajudannya untuk membakar jasadnya. Nah, Eva Braun yang mengetahui hal tersebut karena dia sayang dan dia cinta mati kepada Hitler, dia pun berinisiatif melakukan bunuh diri tersebut. Jadi nggak ada paksaan, ini pure keinginan Eva Braun. Nah, sebelum Hitler dan Eva Braun bunuh diri, Hitler pun telah pamit kepada ajudan-ajudannya. Jadi dia di situ tuh satu-satu lah, ke menteri propagandanya, ke si Joseph Goebbels tuh, terus ke si Heinrich Himmler selaku ketua SS atau selaku penerus Hitler ketika Hitler tiada ya. Pokoknya udah pamitan lah ke ajudan-ajudannya, bahwa gue tuh mau bunuh diri dan gue nggak mau jasad gue tuh diambil oleh pihak Uni Soviet atau pihak sekutu. Gue nggak mau pokoknya, karena nanti jasad gue tuh pasti dilecehin dan gue juga mau mati di tanah Jerman, ucap Hitler. Dan Eva Braun pun berinisiatif seperti yang gue bilang tadi. Dia mau dengan sukarela diracun dan ditembak dan dibakar bersama jasad Hitler. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan dari menit pertama sampai akhir. Buat kalian yang suka dengan video gue, pasti udah klik tombol subscribe dan logo bel yang ada di sampingnya gue Ali. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Alhamdulillah.